Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah qatuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah atas limpahan nikmat Islam, nikmat iman yang telah melekat dalam hati kita, yang mudah-mudahan nikmat ini kita bawa sampai kita mati nanti. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan terbaik kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi akhir-akhir ini kembali ramai. Nah, ini ya perbincangan mengenai ya satu kalimat singkat tapi penuh polemik ya. Yaitu mengenai semua agama itu sama. Nah, ini kembali mencuat gitu ya. Baik diucapkan oleh kalangan pejabat-pejabat negara, tokoh-tokoh publik ya, ataupun ya mungkin ya tokoh agama tertentu gitu ya. Ini menjadi satu pembicaraan yang memang selalu hangat ya, walaupun ini bukan masalah yang baru ya, ini masalah klasik, masalah yang lama, isu pluralisme ini gitu ya. Tapi ketika kemudian diucapkan oleh seorang yang punya pengaruh ya, seorang pejabat negara, ini tentu menjadi satu hal yang menarik dan menjadi polemik gitu ya. Akhirnya ramai ya, baik yang menanggapi statement itu maupun yang kemudian mengkritisi gitu ya. Nah, apa kemudian sikap LSK ya? Sekali lagi kami ya di Laboratorium Sains Kristologi dalam posisi ya tidak pernah setuju ketika ada orang siapapun yang mengatakan semua agama itu sama saja ya. Karena apa? Karena kami ini adalah seorang pendakwah Islam. Kami seorang muslim gitu ya. Maka wajib bagi kami menyatakan, mengimani, kemudian mensiarkan tentang kebenaran Islam ya. Karena apa? Karena memang itulah yang diperintahkan pada Allah dan Rasulullah SAW pada kami ya. Sehingga kalau misalnya ada agama lain ya mengatakan semua agama itu sama saja ya, itu sih terserah dia aja gitu ya. Mungkin di agamanya begitu ya kan, mungkin di kitab sucinya ngajarin begitu, kita kan nggak tahu, terserah aja ya. Jadi atau mungkin ada strategi tertentu nih gitu ya, kok kenapa ya dia bilang begitu gitu ya, mungkin ada sejarahnya ya, yang kemudian kalau kemudian kita keras ya sama orang Islam itu lebih keras, tapi kalau kita lembut ya maka orang Islam akan lebih mudah. Nah, ini bisa jadi gitu ya. Ya, ini mungkin strategi ya, dengan ucapan-ucapan semua agama sama, kemudian akhirnya berbalut toleransi antar umat beragama, kemudian orang Islam itu gampang sekali diluluhkan hatinya. Udahlah semua agama sama, ya kan, nggak usah kita ribut, tidak usah berdebat ya, tidak usah kita saling merasa benar sendiri gitu ya. Nanti kemudian yang muncul adalah fanatik ya, berlebihan ya. Mendingan lebih baik udah kita berangkul-rangkulan bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian hidup ya damai, rukun. Nah, ini contoh kebodohan yang disebarluaskan ya. Tidak bisa membedakan mana yang namanya kerukunan ya, memelihara kerukunan, hidup rukun guyub ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dengan yang namanya konsep pluralisme. Ini kan satu hal yang sebetulnya harus dipisahkan, tidak boleh begitu. Islam dengan memegang prinsip ya, inna dina indallahil Islam. Islam walaupun menentang ya konsep pluralisme karena itu bukan dari Islam. Islam walaupun tidak pernah mengakui semua agama itu sama ya, tapi tetap bisa hidup rukun. Nah, itu canggihnya Islam. Sementara agama-agama lain
Ya, kalau dia tidak mengatakan semua agama itu sama, mungkin dia nggak bisa hidup rukun sama kita. Nah, itu problem buat mereka. Ya, Islam nggak butuh kayak begitu tuh. Ya, makanya Islam hebatnya di situ. Islam tidak butuh diajarin toleransi. Islam tidak peduli dikatakan intoleran, gitu ya. Kemudian Islam tidak peduli dikatakan radikal. Islam tidak peduli dikatakan radikal. Ya. Islam tidak peduli dikatakan teroris sekalipun. Kenapa? Karena Islam sudah membuktikan dirinya sejak lama, ya, sejak zaman baginda Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya, sampai sekarang dan sampai kiamat, bahwa kami bukan teroris, bahwa kami tidak pernah radikal, kami tidak pernah juga fanatik buta, kami juga tidak pernah menyebarkan kerusuhan. Yang ada justru di Islam adalah semua istilah-istilah itu bukan istilah-istilah yang berasal dari Islam. Di Islam tidak ada istilah intoleran, tidak ada istilah radikal, tidak ada istilah teroris, tidak ada istilah-istilah pluralisme, ya, dan sebagainya. Yang ada di Islam itu adalah rahmatan lil alamin tuh, ya. Dan ini nggak ada di agama lain, ya. Islam menjawab terorisme, tuduhan radikalisme, tuduhan intoleran, tuduhan tidak plural dan lain sebagainya. Cukup satu jawaban, ya. Di Al-Quran, di Islam ada ayat yang mengatakan dan mengajarkan, bahkan kemudian menerapkan konsep rahmatan lil alamin. Dan istilah ini dipakai sama umat-umat lain. Sekarang coba dicek, ya, Kristen, ya, Katolik pakai tuh istilah rahmatan lil alamin itu. Padahal itu istilahnya Islam. Di kitab suci mereka nggak ada, ya. Jadi mau dikatain tidak plural, tidak toleran, tidak mau dikatakan radikal, teroris dan sebagainya, kita nggak peduli. Kenapa? Itu tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa? Semua tuduhan-tuduhan ini cukup dijawab Islam itu rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin tidak mungkin mengajarkan teroris. Islam yang rahmatan lil alamin sudah jelas dalilnya di Al-Quran. Islam semua kitab sucinya sama Al-Quran. Mau Islam apapun kitab sucinya sama Al-Quran. Ya. Mau Islam apapun tetap sama, kenal yang namanya ajaran rahmatan lil alamin karena ada di satu kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Ya. Sehingga radikalisme tidak diajarkan dalam Islam rahmatan lil alamin. Fanatikme buta tidak diajarkan dalam Islam rahmatan lil alamin. Ya. Pluralisme pun tidak diajarkan dalam Islam rahmatan lil alamin. Sehingga terserahlah, bodoh amat gitu ya. Lu mau ngapain kayak, lu mau ngatain Islam kayak apa, terserah. Yang penting Islam udah punya konsep yang berbeda dari semua agama, yang bisa menjawab semua tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah itu, yaitu dengan konsep rahmatan lil alamin, ya. Kalau dikatakan Islam ini agama yang intoleran, jawabannya juga adalah dalam ayat yang lain. Lakum dinukum waliyadin itu ayat terkenal. Semua agama tahu ayat ini punya Al-Quran, dan bahkan agama lain ikut-ikutan itu. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku. Mana ada di kitab suci yang lain begitu, ya. Jadi kalau mau nuduh Islam itu intoleran, nggak bisa. Kenapa? Itu ada ayatnya tuh. Ayat toleransi dalam Al-Quran, satu-satunya agama yang punya ayat yang mengajarkan toleransi itu cuma Islam di Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin, clear, selesai, ya. Aja yang mengatakan semua agama sama, juga jelas ada bantahnya di Al-Quran. Innad dina indallahil Islam, singkat ayatnya. Ali Imran 19, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah agama Islam, ya. Oh ya, pantas dong, ya, dia merasa benar, dia mengatakan cuma Islam yang diakui. Ya iya, ya kan Tuhan gue sendiri, kan gitu ya. Yang menuhankan Allah cuma orang Islam, yang Tuhannya Allah cuma orang Islam. Sehingga kalau Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam, ya sudah, ya, buat kami cuma Islam yang diakui di sisi Allah. Emangnya masalahnya di mana? Kalau agama lain mengatakan semua agama sama, ya itu silakan aja, itu urusan ente. Di Islam enggak, ya. Allah, Nabi kami, Al-Quran, Sunnah mengatakan hanya Islam
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih nyaingin tingginya Islam. Cuma Islam, udah selesai. Ya pantas dong. Ya pantas, memang kami kan sekali lagi kita mengatakan, kita membantah pluralisme itu menurut ajaran Islam. Tidak menurut agama lain. Kalau agama orang lain terserah. Ya. Makanya saya mengatakan seperti ini, artinya saya mendukung Majelis Ulama Indonesia, mendukung para ulama, mendukung segenap para aktivis-aktivis dakwah yang menentang ajaran pluralisme. Ya, bahwa pluralisme bukan dari Islam. Di Islam tidak pernah ada ajaran semua agama itu sama. Tidak sama. Kenapa? Kalau sama, nggak ada yang pada masuk Islam. Kan sama aja, udah tetap aja jadi Kristen, ngapain jadi Islam? Kenapa harus berbondong-bondong masuk Islam? Kenapa harus ada yang berkorban demi masuk Islam? Kenapa banyak mu'alaf yang harus rela bersakit-sakit demi Islam? Kenapa ada mu'alaf yang rela kehilangan surga dunianya hanya karena mau masuk Islam? Ya, kenapa banyak mu'alaf yang rela diusir dari keluarganya, nggak apa-apa, dia cuma bawa baju di badan demi Islam? Kalau sama, nggak bakalan ada yang jadi mu'alaf. Ya, begitu juga mungkin tidak ada juga yang jadi murtadin kalau kita mau balik begitu ya. Kalau sama, adanya fenomena yang masuk Islam juta-juta orang masuk Islam, kemudian fenomena ada juga yang segelintir yang murtad, menunjukkan tidak ada agama yang sama. Ya, oh sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah ini mah akal bulus, ya, mau nipu, konsepnya tinggi. Ya, semua agama sama, istilahnya keren, pluralisme. Tapi ternyata yang diajarkan itu cuma setai kuku, tidak ada harganya. Kalau cuma ngomong sama-sama mengajarkan kebaikan, nggak usah pakai pusing-pusing mikirin konsep pluralisme, harus maksa orang, harus ya kemudian bikin provokasi di medsos dengan mengatakan semua agama sama. Nenek-nenek nggak sekolah juga tahu semua agama ngajarin kebaikan, ya. Jadi ini contoh penipuan istilah gitu ya, dan contoh pembodohan secara halus gitu ya, untuk mengaburkan umat Islam dari esensi makna sebenarnya. Sebetulnya konsep yang diharapkan dari semua agama sama itu bukan itu. Bukan mengajarkan sama-sama ngajarin kebaikan, sama-sama menuju surga gitu ya, sama-sama kemudian kita harus hidup rukun, itu bukan itu cuma penipuan. Ya, cuma topeng, cuma kedok ya, untuk menuju ke jebakan yang sebenarnya. Ya, supaya apa? Semua orang, oh ternyata maksudnya itu. Ya, kalau maksudnya sama-sama ngajarin kebaikan, saya juga setuju, benar itu. Nah, kan akhirnya begitu. Akhirnya kemudian dibohongin, mau pelan-pelan ternyata maksudnya bukan itu. Ya, maksud ajaran pluralisme itu bukan sekedar mengajar semua agama mengajarkan kebaikan. Ini cuma alat aja. Alat untuk menipu supaya orang nggak marah, supaya orang nggak tahu apa kebusukan di dalamnya yang sebenarnya. Ya, kalau mau tahu kebusukan yang sebenarnya adalah mereka ingin supaya kita keluar dari akidah kita, supaya kita ya jangan jadi Islam yang fanatik, supaya kita kemudian jangan jadi Islam yang betul-betul kuat. Udahlah, biarin aja lah. Islam tapi biasa aja. Ya, itu loh. Teman-teman kamu ke diskotik ikut, teman-teman kamu nggak pakai hijab, ya udah nggak usah dimasalin, buka aja hijabnya. Ya, itu loh teman-teman kamu pada kumpul-kumpul ya, laki-laki perempuan, udah nggak masalah. Itu loh teman-temanmu pada ikut kegiatan Natal bersama, nggak masalah. Itu tujuan sebenarnya itu giringannya ke situ. Ya, cuma ya akalnya adalah semua agama sama, maksudnya sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah itu ya, ini cuma strategi saja ya untuk mengaburkan misi sebenarnya dari ajaran semua agama itu sama. Hati-hati. Maka sekali lagi berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ya insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Demikian ikhwafillah yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya jelaskan ini menjadi penyemangat khususnya bagi para mu'alaf. Bagi seorang mu'alaf, pantang haram hukumnya setelah jadi Islam, masih mengimani, masih kemudian mengamini
ajaran pluralisme ini. Begitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Islam dalam hatinya adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya agama yang tidak boleh ada agama yang lain dalam hatinya, dalam pikirannya yang lebih baik daripada Islam. Cuma Islam. Ini ya, ini harus dipegang. Demikian, jazakumullahu khairan katsir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.